Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak sekalian bersama Ustadz dalam pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian volume, volume kubus, dan volume balok. Baik anak-anak sekalian, silakan dipersiapkan buku tulis, pensil, dan bersabar dalam mengikuti video ini hingga selesai pelajaran kita ini. Bagi anak-anak silakan dibuka bukunya di halaman 126 ya, atau halaman 123. Langsung saja anak-anak sekalian kita masuk pada pelajaran kita. Pertama adalah volume, pengertian volume. Volume artinya isi atau banyaknya benda dalam ruang. Jadi banyak air dalam gelas dan banyak pasir dalam botol dinamakan volume. Seperti anak-anak sekalian mempunyai botol minum, kemudian diisi dengan air minum, air mineral untuk diminum, maka isi daripada botol minum anak-anak merupakan volume daripada botol. Baik, anak-anak sekalian, kilometer kubik, meter kubik, desimeter kubik, dan sentimeter kubik merupakan satuan volume. Ya, perlu anak-anak kembali mengingat pelajaran yang lalu bahwa kilometer kubik, meter kubik, desimeter kubik, dan sentimeter kubik itu nantinya kita gunakan sebagai satuan daripada volume. Anak sekalian, dan juga jangan lupa untuk mengingat kembali tangga satuan kita, ya, satuan kubik. Jika turun satu tangga maka dikali 1000 atau ditambah nolnya 3. Dan sebaliknya naik satu tangga maka dibagi 1000 atau dihilangkan nolnya 3. Nah, sekalian langsung saja kita masuk ke contoh soal anak-anak sekalian yang ada di buku, silakan diperhatikan. Contoh soalnya adalah nomor 1, 0,03 dekameter kubik. Itu sama dengan titik-titik desimeter kubik. Ingat, contoh soal ini untuk mengingatkan anak-anak kembali pada pelajaran yang sudah terdahulu. Ya. Nah, untuk menjawab ini kita butuh tangga satuan kubik, ya. Jadi dekameter kubik sama dengan titik-titik desimeter kubik. Dekameter kubik, perhatikan di sini, dekameter kubik ke desimeter kubik dia akan turun 2 tangga. Berarti akan ditambah nolnya 6 kali atau dikali dengan 1 juta, ya. Oke, untuk memudahkan kita bisa, ya, perhatikan kita cukup hapus, ya, dan tambah nolnya 6 digit, ya, 6 digit. Hapus 1, 2, ya, sudah 2 nol terpakai. Kemudian tersisa 4 nol, kita bisa letakkan di depannya seperti ini, ya. Jadi hasilnya adalah 30.000 desimeter kubik. Baik, soal nomor 2. Perhatikan, 85.000 hektometer kubik sama dengan titik-titik kilometer kubik. Perhatikan anak-anak, dari hektometer kubik, ya, hektometer kubik ke kilometer kubik, maka dia akan naik satu tangga. Artinya dibagi dengan 1000 atau dihilangkan nolnya 3, ya, dibagi dengan 1000 atau untuk memudahkan bisa dihilangkan nolnya 3, sama saja, ya. Nah, jadi hasilnya adalah 85 km kubik. Ya, baik. Dan juga anak-anak sekalian jangan lupa, ya, jangan lupa 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Ya, jadi nanti ada pertanyaan yang satuannya liter, anak-anak sekalian harus menyamakan dengan desimeter kubik. Setelah itu baru dihitung. Baik. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi kita selanjutnya, yakni mengenal kubus. Ya, kubus. Masing-masing anak-anak sekalian sudah mengenal kubus, ya. Kubus adalah bangun ruang yang merupakan bangun 3 dimensi. Ya, bangun 3 dimensi. Contoh botol minum itu bangun 3 dimensi. Kursi, meja, lemari itu adalah
bangun 3 dimensi yang memiliki ruang dan volume, ya, yang memiliki ruang, ya, dan volume serta dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada kubus, ya, ini Rubik. Perhatikan Rubik ini tersusun dari Rubik-Rubik kecil yang berbentuk kubus. Perhatikan, Rubik ini tersusun dari Rubik-Rubik kecil yang berbentuk kubus. Nanti anak-anak sekalian kita bisa menemukan rumus dan juga bisa menghitung berapa jumlah kubus ini. Perhatikan, untuk sebelum kita menghitung, kita coba perhatikan, ini adalah gambar kubus, ya. Ini adalah gambar kubus. Sisinya, bangun ruang yang memiliki bangun ruang 3 dimensi yang memiliki ruang dan volume. Perhatikan di sini ada ruangannya, ya. Ada ruangannya. Kemudian ada volumenya, ada isinya, ya. Serta dibatasi oleh sisi-sisinya. Perhatikan di sini ada sisi yang diarsir warna abu-abu ini. Ini adalah sisi. Ya, jadi sisinya ada 6. Sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, ya, sisi alas, sisi atas, sisi depan, dan sisi belakang. Jadi jumlah sisinya ada 6. Kemudian anak-anak sekalian, jumlah sudut, titik sudutnya, ya, perhatikan, titik sudutnya ada, coba bisa dihitung sendiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi titik sudutnya ada 8. Kemudian rusuknya, perhatikan. Kemudian rusuknya memiliki, kubus memiliki rusuk 12 rusuk. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, 11, 12. Oke. Perhatikan cara menghitung rusuknya, ya. Perhatikan di sini sudah AB, kemudian BC, ya, rusuknya BC, kemudian CD, ya, kemudian AD. Nah, seperti itu. Rusuk yang berada di sisi alas. Ya, silakan anak-anak sekalian bisa dilihat di bukunya, ya. Hitung lagi rusuk-rusuk yang lain. Nah, dan di kubus ini semua rusuk itu sama panjang. Ya, kemudian perhatikan, kita coba menghitung volume atau isi daripada Rubik ini, ya. Rubik besar ini tersusun dari Rubik-Rubik kecil. Perhatikan. Nah, dan ini adalah kita bisa jadikan ini sebagai rusuknya, ya. A dan B adalah rusuk, ya. Garis yang menghubungkan A dan B ini adalah rusuknya. B dan C adalah rusuknya juga, ya. Kemudian C dan G adalah rusuknya juga, ya. Perhatikan. Jadi rusuk kita bisa lambangkan dengan S, ya. Dan kita bisa membuat rumus dari kubus ini, ya. Kita bisa menentukan rumus, yakni S kali S kali S, atau rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Perhatikan, coba kita hitung di sini ada berapa Rubik-Rubik kecil. Pertama, ya, ini ada 1, kemudian 2, 3. Oke, mohon maaf. 3. Jadi rusuk A dan B itu ada di 3 Rubik kecil atau kubus-kubus kecil. Kemudian B dan C juga ada 3 Rubik kecil, ya, 1, 2, 3, dan yang ke atas juga sama. Langsung saja kita masukkan A dan B 3 Rubik, B dan C itu ada 3 Rubik, C dan G juga ada 3 Rubik. Langsung kita masukkan ke dalam rumus kita yang telah kita tentukan di atas. Oke, 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Ya. Jadi
Di dalam rubik ini terdapat 27 rubik kubik kecil. Ya, demikian anak-anak, semoga anak-anak sekalian paham. Dan kita lanjutkan dengan latihan soal. Perhatikan, tadi sudah Ustadz sampaikan ya bahwa kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya sama, ya, panjangnya sama, lebarnya sama, kemudian tingginya juga sama. Nah, untuk rusuk-rusuk ini kita dapat mewakilkan dengan huruf S. Jadi S itu artinya rusuk, ya. S kali S kali S, seperti itu ya. Kita dapat membuat rumusnya seperti ini. Volume kubus sama dengan S kali S kali S. Volume kubus bisa disingkat dengan V, ya. Dan dapat juga kita tulis seperti ini, seandainya kita masukkan angka ke dalam 7 cm, 7 cm, 7 cm. Kok semuanya sama? Ya, anak-anak sekalian, sama karena ini adalah kubus. Semua rusuknya pasti sama panjang. Jika ada sebagian yang lebih pendek, maka tidak dinamakan kubus. Baik. Dan juga bisa juga kita tulis seperti ini, ya. Jadi nanti anak-anak sekalian jika menjumpai soal seperti ini, 7 cm saja, kemudian perintahnya adalah untuk mencari volume daripada kubus ini, maka tentunya anak-anak sekalian 7 kali 7 kali 7, karena semuanya sama ya. Rusuk yang depan, ke samping, dan ke atas semuanya sama. Sama panjang maksudnya ya. Baik, kita bisa langsung saja masukkan ke dalam rumus kita. Volume kubus sama dengan 7 kali 7 dikali 7 sama dengan 343 cm kubik. Jangan lupa satuannya, jika volume maka seperti yang sudah Ustadz jelaskan tadi di awal bahwa untuk volume itu satuannya adalah kubik. Ya, jadi 343 cm kubik. Perhatikan. Baik, untuk selanjutnya sekalian tolong diperhatikan, tetap bersabar ya. Hubungan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Ya, hubungan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Perhatikan, 7 kali 7 sama dengan 7 pangkat 3. Jadi, ya, pangkat 3 dan akar pangkat 3. Ini adalah pangkat 3, ya. Itu ada hubungannya dengan akar pangkat 3. Kita perhatikan nanti. Nah, seandainya kita ada sebuah kubus yang memiliki volume 343 cm kubik, kemudian perintahnya kita diperintahkan untuk mencari panjang rusuknya, ya, maka kita dapat menggunakan faktorisasi prima. Masih ingat faktorisasi prima, anak-anak sekalian? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan yang bisa dibagi dengan dirinya, ya, dan 1, ya, itu dia bilangan prima. Jadi ada 2, kemudian 3, ya, 5, kemudian Ustadz datangkan saja, ini adalah bilangan prima ya. Ini adalah bilangan prima, perhatikan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk mengetahui berapa panjang rusuk dari kubus yang diketahui volumenya adalah 343, maka kita bisa menggunakan faktorisasi prima ya. Maksudnya 343 ini kita bagi dengan bilangan-bilangan prima yang sudah ada di sini. Kita bagi dengan bilangan-bilangan prima yang sudah ada di sini. Nah, kenapa kita tidak bagi dengan angka kenapa kita harus membaginya dengan 7, anak-anak sekalian? Karena pertama syaratnya kita harus mencari
ya, bilangan prima terkecil, yakni 2. Jika kita membaginya 343 kita bagi dengan 2 dan hasilnya masih bersisa, maka kita ganti dengan bilangan di atasnya, yakni 3, ya. Nah, setelah 3 kemudian masih bersisa, maka kita bisa ganti lagi dengan bilangan yang di atas 3, bilangan prima yang di atasnya, yakni 5. Dan selanjutnya, dan yang bisa, bilangan prima yang bisa membagi 343 ini, anak-anak sekalian, adalah 7. Ya, 7. Perhatikan, 343 dibagi dengan 7, hasilnya 49. Ya, kemudian, 49 juga hanya bisa dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil, hanya 7. Ya. 5 tidak bisa karena masih bersisa. Oke. Jadi 49 dibagi 7 adalah 7. Nah, anak sekalian bisa diperhatikan hubungannya ya, hubungan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Perhatikan 343 itu sama dengan 7 pangkat 3 ya. Perhatikan 7-nya ada berapa ini? 1, 2, 3. Nah, jika ada 7, 3, 7 seperti ini, maka kita dapat menulisnya 7 pangkat 3. Ya, 7 pangkat 3 seperti ini. Kemudian, nah, bisa juga 343 ini ya kita tulis ke dalam akar pangkat 3. Jadi yang ini dibaca akar pangkat 3 dari 343. Ya. Jangan salah dibaca ya, jangan salah membacanya ya. Akar pangkat 3 dari 343 itu sama saja dengan seperti ini penulisannya. Akar pangkat 3 ya, dari 7 pangkat 3. Nah, anak-anak sekalian, karena di sini akar pangkat 3 dan di sini pangkat 3 sama, maka kita hilangkan akar pangkat 3 dan 3-nya. Jadi hasilnya adalah 7. Dari sini kita dapat mengetahui hasil ya. Kita dapat mengetahui hasil daripada berapa panjang rusuk dari sebuah kubus yang hasilnya sudah diketahui 343 ini ya. Jadi hasilnya adalah 7 cm ya. Contohnya seperti ini. Jika yang ditampilkan adalah hasilnya atau volumenya, maka untuk mencari rusuknya itu dengan cara seperti ini ya. Dengan salah satu cara seperti ini ya anak-anak sekalian. Tolong dipahami, pelan-pelan berlatih. Ya. Kemudian kita bisa masuk ke latihan yang kedua ini. 3 dikali 3 dikali 3 itu dapat kita tulis 3 pangkat 3 ya. Ya, itu sama dengan 27. Nah, sama seperti tadi, kita untuk menghitung ya, untuk mendapatkan seandainya suatu kubus itu volumenya sudah diketahui, yakni 27 volumenya. Maka untuk mencari rusuknya, panjang rusuknya anak-anak sekalian, bisa menggunakan cara apa tadi? Faktorisasi ya, faktorisasi prima. Baik, 27 ya, itu bilangan prima terkecil yang bisa dibagi dengan 27 adalah 3 ya. 2 tidak bisa. Jadi 3 yang kita pakai. 27 dibagi 3 itu hasilnya 9 ya. Kemudian 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3 dan 3 ya. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, di sini ada 3 bilangan prima nih. Ada ya 3 3 3. Maka dapat kita tulis 3 pangkat 3 ya. Seperti ini. 3 pangkat 3. Ya. Kemudian kita juga dapat menulis akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan
pangkat 3 dari 3 pangkat 3. Jadi antara akar pangkat 3 dan 3 pangkat 3, bilangan berpangkat itu saling berhubungan, perhatikan. Nah, karena di sini akar pangkat 3 dan sama dengan di sini pangkat 3, maka kita hilangkan akar pangkat 3 dan 3. Jadi hasilnya adalah 3 ya. Jadi perhatikan sama ya. Panjang rusuk dari kubus yang telah diketahui volumenya adalah 3. Kemudian sekalian kita lanjutkan. Contoh soal. Ya, kita masuk ke contoh soal. Tentukan panjang rusuk kubus jika diketahui volumenya sebagai berikut. Nah, kalau tadi soal-soalnya itu kita yang diketahui adalah panjang rusuknya. Ya, kalau sekarang yang diketahui adalah volumenya, volume atau bisa disingkat V, ya. Volume atau V. Nah, jawab. Perhatikan. Soal nomor A adalah 8 cm kubik. Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan faktorisasi prima. Ya, bilangan prima terkecil adalah 2. Jadi kita gunakan dulu yang paling terkecil. Ya. Ini 2. 2 ini kita pilih karena bisa membagi 8 sampai tidak tersisa ya. Perhatikan. 8 dibagi 2 itu hasilnya adalah 4. Maksud tidak tersisa adalah tidak menghasilkan bilangan desimal ya, mohon maaf. Jadi maksud tidak tersisa adalah tidak menghasilkan bilangan desimal, tapi seperti ini. Kemudian sekalian, 4 kita bagi lagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2. Nah, di sini ada 3 bilangan prima yang sudah kita jumpai, 2, 2, 2. Ya. Kemudian, ya, kita dapat tulis seperti ini. Jadi, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Kemudian anak sekalian, akar pangkat 3 dari 8 ini kita dapat tulis seperti ini. Akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan, ya, penulisannya sama seperti ini. Akar pangkat 3 ya, dari 2 pangkat 3 itu, karena ini sama kita hapus saja. Jadi 2 cm ya. 2 cm. Oke, baik, untuk soal nomor 2, tentukan panjang rusuk kubus jika diketahui volumenya sebagai berikut. Yang B, ya, volumenya adalah 64 cm. Kita tulis, kita gunakan faktorisasi prima. Ya, kita mulai dari angka 2, yang paling terkecil, jangan lupa. Ya, 64 dibagi 2 sama dengan 32. Jadi tidak menghasilkan bilangan desimal ya. Kemudian 32 dibagi 2 adalah 16. Kemudian 16 dibagi 2 adalah 8. Kemudian 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Nah, perhatikan di sini ada 6 bilangan prima. 2, 2, 2. 2, 2, 2. Nah, kita dapat menulis seperti ini. 64 sama dengan 2 pangkat 3. Ini ada 3 ya. Kita kumpulkan jadi 1. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Itu sama-sama juga kita bisa menulisnya seperti ini. 3 akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan akar pangkat 3 ya, dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan, ya, karena di sini pangkat 3, di sini ada pangkat 3, kita hilangkan semuanya. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 cm. Nah, jadi kubus yang volumenya 64 cm itu kita dapat ketahui bahwa rusuknya itu 4 cm. Ya. Demikian anak sekalian, kita lanjutkan lagi, masuk ke pelajaran kita mengenai balok. Perhatikan,
Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Perhatikan, bangun ruang 3 dimensi sama dengan kubus ya. Dibentuk oleh 3 pasang persegi. Ya, di sini ada 3 pasang persegi ya. Di sini ada sisi depan berpasangan dengan sisi belakang ya. Jadi satu pasang. Kemudian sisi atas atau tutup ini berpasangan dengan sisi bawah ya, atau sisi alas ya. Jadi sudah 2 sisi ya. Nah, kemudian sisi samping kiri berpasangan dengan sisi samping kanan. Nah, jadi dibentuk oleh 3 pasang persegi ya. 3 pasang persegi atau persegi panjang. Nah, dengan paling tidak satu pasang di antara berukuran berbeda. Ya, jadi salah satunya harus berbeda. Jika sama semuanya, maka bukan balok akan tetapi kita namakan kubus. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Ya, sini keterangannya. Memiliki ya 12 rusuk, di sini ada kurangan, memiliki 8 titik sudut. Baik. Nah, sekalian kita lanjutkan menentukan volume dari balok. Tadi kita sudah menentukan volume kubus, maka kita juga akan menentukan volume daripada balok. Perhatikan balok ini tersusun dari balok-balok kecil ya, tersusun dari balok-balok kecil. Ya, sama seperti kubus ya. Kita bisa menghitung berapa balok yang ada di sini. Akan tetapi kita harus tahu dulu atau kita harus membuat rumusnya dulu seperti ini ya. Yang berada di depan ini adalah panjang, kemudian yang ke arah belakang ini kita sebut lebar, dan ke arah atas kita sebut tinggi ya, atau kita bisa singkat P, L, dan T. Kemudian anak-anak kita dapat membuat rumusnya seperti ini. Volume balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kalau kubus, tadi anak-anak sekalian, kita menggunakan rusuk ya, atau S. Ya, S kali S kali S. Karena kalau kubus itu rusuknya sama panjang, akan tetapi balok tidak ya. Jadi kita bisa menggunakan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, sekalian kita lanjutkan ke contoh soal. Ya, jadi rumus daripada balok yang sudah kita temukan adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke, baik. Hitunglah, di sini ada contoh soal, perhatikan, hitunglah volume balok berikut. Ini ada balok, volumenya adalah panjangnya 15 cm. Panjang ya, perhatikan, panjang 15 cm. Kemudian lebar 5 cm dan tinggi 7 cm. Perhatikan, jawabnya adalah kita tentukan dulu rumus kita ya. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Ya, volume bisa disingkat dengan V. Kemudian volume balok sama dengan panjang berapa? Panjang 15, lebarnya adalah 5 cm. Perhatikan lebar 5 cm. Kemudian tingginya adalah 7 cm. Jadi hasilnya adalah 525 cm kubik. Jangan lupa letakkan kubiknya di atas cm jika sudah menemukan volumenya ya. Nah, sekalian. Kemudian kita lanjutkan ya dengan soal nomor 2. Perhatikan, diketahui sebuah balok mempunyai panjang 8 cm dan tingginya adalah 12 cm. Jika volume baloknya adalah 864 cm, maka tentukan lebar baloknya. Di sini ada variasi soal ya anak-anak sekalian. Yakni yang diketahui adalah panjang, kemudian tingginya, sementara lebarnya tidak diberikan. Nah,
dan volumenya juga sudah disertakan. Maka untuk menjawabnya, perhatikan, jawab ya sebelum dijawab secara langsung anak-anak sekalian, ikuti aturannya ya, dirinci seperti ini, diketahui, dirinci dulu ya. P sama dengan 8, panjangnya P maksudnya panjang di sini 8 cm. Kemudian tinggi di sini 12 cm. Kemudian volume yang bisa disingkat dengan V, volume itu adalah 864 cm. Nah, kubik ya. Ini mohon maaf ini Ustaz lupa. Ya. Yang ditanya, maka tentukanlah lebar balok. Ya, jadi yang ditanya adalah lebarnya sama dengan titik-titik. Baik. Ya. Kita letakkan dulu, tentukan rumusnya. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian, volume balok berapa tadi anak-anak sekalian? 864. Sama dengan, ya, sama dengan panjang 8 cm dikali L dikali tinggi 12 cm. Maka hasilnya adalah seperti ini. Sebelum kita hasilnya adalah 864 sama dengan 90. Jadi sebelum kita ini kita kalikan dulu 8 dikali 12 ya. Ya. 8 dikali 12. Jadi 8 kali 12 hasilnya 96. Kemudian kita kali dengan L. Ya. Nah, selanjutnya L sama dengan ya. Nanti 864 pindah ke samping, kemudian 96 pindah ke bawah. Ya. Jadi L sama dengan 864 dibagi 96. Ya. 864 dibagi 96. Maka hasilnya L sama dengan 9 cm. Jadi anak-anak sekalian bisa diuji lebar daripada balok yang ada di atas ini. Bisa saja anak-anak sekalian bisa langsung mengisinya 9 cm. 9 cm. Ya. Jadi jawabannya adalah 9 cm. Baik anak-anak sekalian, demikian ya pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Untuk tugas, kerjakan latihan mandiri yang berada di halaman 131. Ya, kerjakan latihan mandiri yang berada di halaman 131 yang 5 nomor ya, 5 nomor. Dan Ustaz akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian ya. Dan kekurangan-kekurangan, mohon maaf, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.